Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Saudara-saudariku semua. Kita sekarang membahas tentang manajemen sistem seri ketiga, yaitu Environmental Management System atau SML. Kita mulai dengan definisi manajemen sistem, bahwa manajemen sistem adalah seperangkat kebijakan, proses, dan prosedur yang harus dijalankan oleh organisasi untuk mencapai tujuannya. Jadi, kalau organisasi ingin mencapai pengelolaan lingkungan yang baik, maka dia harus menerapkan sistem manajemen lingkungan. Dan standar yang disepakati secara internasional adalah ISO 14001. Ini adalah langkah-langkah yang harus dijalani kalau kita ingin mendapatkan sertifikat ISO 14001, yaitu pertama persiapan, kemudian membuat sistem, selanjutnya penerapan, evaluasi, dan proses sertifikasi. Sedangkan siklus PDCA tetap bisa kita gunakan dalam upaya membangun sistem manajemen ISO 14001 ini. Dimulai dengan plan, do, check, action. Pada tahap plan, perencanaan, kita bisa membangun kebijakan lingkungan, melakukan studi aspek impact, menetapkan objektif dan target, membuat program manajemen lingkungan, membuat program kepatuhan pada peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya. Nah, kalau dalam SMK3, untuk mengetahui sumber bahaya kita melakukan HIRA, Hazard Identification Risk Assessment. Dalam SML kita melakukan aspek impact assessment. Pada aspek lingkungan, tahap identifikasi aspek lingkungan, kita mulai dengan identifikasi semua aktivitas organisasi yang berinteraksi dengan lingkungan. Setelah itu kita tentukan proses yang spesifik untuk tiap-tiap aktivitas, kemudian kita pilih aspek utama dari tiap-tiap aktivitas, kemudian kita susun semua aspek lingkungan dalam sebuah daftar. Setelah itu, kepada setiap masing-masing aspek kita lakukan assessment, apakah masing-masing aspek tersebut memberikan dampak kepada lingkungan, seperti emisi ke udara, pelepasan ke dalam air, kontaminasi terhadap tanah, dampak kepada sumber daya alam, dampak kepada manusia, flora, fauna, dan peraturan perundangan yang terkait. Dari sana kita bisa membuat matrik resiko. Matrik yang berwarna kuning sampai merah itu wajib ada upaya pengelolaan sehingga tidak mencemari lingkungan. Contohnya bisa kita lihat pada kesimpulan dari studi aspek impact assessment pada sebuah pabrik kimia. Di sana ada boiler, ada dingin water unit, ada laboratorium, ada proses utama, dan ada incoming raw material yang dari proses aspek impact analisis semuanya memberikan dampak kepada lingkungan. Karena itu harus dilakukan upaya pengelolaan lingkungan sehingga semua aspek yang memberikan dampak tersebut tidak mencemari lingkungan. Pada tahap perencanaan ada kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan. Bagaimana kita melakukannya? Pertama, kita harus identifikasi semua peraturan lingkungan hidup yang relevan dengan kegiatan organisasi. Kemudian kita buat dan kita laksanakan program untuk memenuhi tuntutan peraturan tersebut, dan kemudian kita lakukan monitoring dan evaluasi. Kita bisa mulai dengan meninjau apa saja peraturan perundang-undangan yang terkait dengan lingkungan hidup. Yang jelas di Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 28H menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik. Undang-Undang Dasar ini kemudian diterjemahkan lebih lanjut ke dalam sebuah undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Di bawah undang-undang tersebut banyak sekali PP. Agar pembangunan tidak merusak lingkungan, ada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 99 tentang analisis mengenai dampak lingkungan. Peraturan pemerintah ini diatur lebih teknis lagi di dalam beberapa peraturan menteri dan keputusan menteri. Untuk menjaga agar udara tidak tercemar, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 99 tentang pengendalian pencemaran udara, yang diikuti dengan ketentuan-ketentuan teknis dari Keputusan Menteri Lingkungan Hidup yang mengatur tentang baku mutu emisi sumber tidak bergerak, baku mutu kebauan, baku mutu kebisingan, dan lain-lain. Untuk menjaga agar air tidak tercemar, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air.
yang diikuti dengan berbagai macam keputusan Menteri Lingkungan Hidup tentang baku mutu limbah cair bagi bermacam-macam kegiatan industri, termasuk industri perhotelan dan rumah sakit, dan lain sebagainya. Untuk pengelolaan limbah B3, pemerintah mengeluarkan PP nomor 18 tahun 99 yang kemudian beberapa pasalnya dirubah dengan PP nomor 85 tahun 99. Apabila terjadi sengketa lingkungan, maka pemerintah mengeluarkan PP nomor 54 tahun 2000 tentang lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. Sama dengan peraturan pemerintah sebelumnya, PP 54 tahun 2000 ini juga diikuti dengan beberapa keputusan menteri, bahkan ada keputusan bersama antara Menteri Lingkungan Hidup, Kejaksaan, Kepolisian yang mengatur tentang penegakan hukum lingkungan terpadu. Untuk lebih menegakkan aturan tentang lingkungan hidup ini, maka pemerintah melalui Menteri Negara Lingkungan Hidup mengeluarkan aturan tentang PROPER, yaitu Program Penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidupnya. Perusahaan yang mendapat peringkat hitam itu berurusan dengan pengadilan, yang mendapat peringkat merah harus melakukan audit lingkungan. Peringkat biru berarti perusahaan memenuhi semua peraturan mengenai lingkungan, dan yang terbaik adalah peringkat hijau dan emas. Kalau tahap planning sudah mencukupi, kita sekarang melangkah ke tahap berikutnya, yaitu melaksanakan apa yang sudah kita planning tadi. Struktur organisasi sudah jelas dan sudah dijalankan, pendidikan dan pelatihan harus diberikan, keterbukaan komunikasi harus dilakukan, pembuatan dokumen, prosedur-prosedur, dan lain sebagainya. Pendidikan dan pelatihan harus diberikan kepada semua pihak yang terlibat di dalam organisasi, termasuk kepada karyawan secara umum, kepada karyawan bidang lingkungan, dan tidak kalah pentingnya untuk internal auditor. Dokumen-dokumen sudah harus teridentifikasi dan dilaksanakan. Prosedur-prosedur yang diwajibkan oleh ISO 14001 yang diperlukan oleh organisasi harus dipatuhi. Ketidakpatuhan pada prosedur bisa menjadi temuan audit, dan setiap temuan harus ada tindakan perbaikan dan pencegahannya. Dan yang tidak boleh dilupakan adalah kontrol lingkungan. Secara minimal, kontrol lingkungan ini Anda lakukan dengan mematuhi semua parameter lingkungan yang ditetapkan untuk organisasi Anda. Yang tidak kalah pentingnya dalam standar ISO 14001 ini adalah mengenai tanggap darurat, emergency response. Apa yang akan dilakukan kalau parameter air buangan melebihi baku mutu, atau air buangan tumpah ke lingkungan, atau saluran pembuangan pecah? Maka tim tanggap darurat perlu dibentuk, di-training, dan dilatih. Kalau tahap pelaksanaan, tahap do pada siklus PDCA sudah kita lakukan, kita masuk ke dalam tahap check. Pada tahap ini, pemantauan lingkungan dan pengukuran lingkungan itu sudah berjalan dengan baik. Kemudian kalau ada sesuatu yang tidak sesuai, harus ada tindakan perbaikan. Dan jangan lupa melakukan internal audit. Insya Allah kita akan buatkan video tersendiri untuk internal audit ini. Kalau evaluasi sudah kita jalankan, tiba saatnya kepada manajemen untuk melakukan review. Nah, manajemen secara berkala harus mengkaji sejauh mana efektivitas manajemen sistem yang dijalankan, bagaimana pencapaian-pencapaian target, bagaimana penanganan komplain dari stakeholder kalau ada, apakah ada peluang-peluang untuk perbaikan, dan seterusnya. Secara keseluruhan, kita bisa menyimpulkan bahwa Environmental Management System ISO 14001 ini bisa dibagi menjadi 17 elemen yang wajib kita laksanakan, yaitu penetapan kebijakan lingkungan, environmental aspect impact, pemenuhan tuntutan undang-undang dan peraturan, tujuan dan target, environmental management program, struktur dan responsibility, training, komunikasi, dokumentasi, kemudian dokumen control, operation control, emergency response, monitoring, non-conformance, corrective preventive action, kemudian catatan, rekod,
kemudian audit, kemudian manajemen review. Demikian presentasi kita mengenai sistem manajemen lingkungan ISO 14001. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang ingin dibantu untuk membangun ISO 14001 ini, silakan kontak saya di 0877 7393 8413. Sampai jumpa pada video-video manajemen sistem selanjutnya. Terima kasih. Wassalam.